Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ningsi dengan NIM 204220108. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS statistik dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Marni Zulianti, SPD MPD. Dengan tugas UAS yaitu tabel uji T. Dengan soal, apakah metode mengajar TTW memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa? Baiklah, di sini saya memiliki tabel uji T dengan dua data, yaitu data X sebagai skor dan data Y sebagai prestasi belajar siswa. Langkah pertamanya, kita harus mencari variabel X dengan rumus MX sama dengan sigma X per NX. Nah, sigma X ini didapatkan dari semua total jumlah nilai X, yaitu 878 per 12. 12 ini didapatkan dari semua total nilai datanya. Nah, 878 per 12 hasilnya adalah 73,16. Lalu langkah selanjutnya kita harus mencari variabel Y dengan rumus MY sama dengan sigma Y per NY. Sigma Y ini didapatkan dari hasil penjumlahan semua nilai Y. Dapatlah hasilnya 870 per 12. 12 adalah keseluruhan nilai data. Nah, 870 per 12 hasilnya adalah 72 per 5. 72,5. Lalu, setelah itu kita harus mencari nilai X sama dengan X kurang X bar. Caranya adalah kita harus mengurangi nilai X yaitu 82 dan nilai X bar adalah 73,16. Hasilnya adalah 8,84. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita harus mencari nilai Y sama dengan Y kurang Y bar. Yaitu caranya kita harus mengurangi nilai Y yaitu 50 dengan 72 yaitu nilai Y barnya. 50 kurang 72,5 hasilnya adalah min 22,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu setelah itu kita harus mencari Y kuadratnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengalihkan nilai X kurang X bar ini yang mana hasilnya adalah 8,84 dikali 8,84 dikali dirinya sendiri. Hasilnya adalah 78,1452. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Mencari Y kuadratnya sama seperti mencari X kuadratnya tadi, yaitu kita harus mengalihkan nilai Y kurang Y barnya, yaitu min 22,5 dikali min 22,5 dikali dirinya sendiri. Dapatlah hasilnya 506,25. Langkah selanjutnya, kita harus menjumlahkan seluruh nilai ini. Seperti kita harus menjumlahkan nilai X, nilai Y, nilai X kurang X bar, nilai Y kurang Y bar, dan nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat. Dapatlah hasilnya. Lalu, kita harus mencari standar deviasinya. Yang pertama, kita harus mencari standar deviasi nilai X dengan rumus sigma X kuadrat per X sama dengan 603,772, yaitu didapatkan dari penjumlahan seluruh nilai data X kuadrat, yaitu 603,772. Per 12 adalah nilai keseluruhan data sama dengan 50,314. Diakarkan hasilnya menjadi 7,09. Lalu kita harus mencari nilai signifikan. Kita harus mencari standar deviasi nilai Y. Sama seperti tadi, sigma Y kuadrat per NX sama dengan sigma Y kuadratnya adalah 1469 per 12, yaitu hasil keseluruhan nilai data. Hasilnya adalah 122,41. Diakarkan dapatlah hasilnya 11,09
11,06. Langkah selanjutnya kita harus mencari SEMX dengan rumus SDX per akar NX kurang 1. SDX-nya tadi kita telah dapat, hasilnya adalah 7,09. Nah, NX-nya adalah 12 dikurang 1. Akar 12 dikurang 1. Jadi 7,09 akar 11 sama dengan 7,09 per 3,32. 3,32 ini didapat dari akar 11. Hasilnya adalah 2,13. Setelah itu kita harus mencari nilai SEMY dengan rumus SDY per akar NY, 1. SDY-nya tadi kita telah dapat, hasilnya 11,06. Nah, akar 12 kurang 1. Hasilnya adalah 11,06 per akar 11 sama dengan 11,06 per 3,32. Hasilnya adalah 3,33. Nah, lalu kita harus mencari perbandingan antara SEMX dan MY. Caranya yaitu SEMX kuadrat tambah SEMY kuadrat adalah 2,13 kuadrat tambah 3,33 kuadrat. 2,13 kuadrat ini didapatkan dari hasil SEMX yaitu 2,13, dan 3,3 kuadrat ini didapatkan dari hasil pencarian nilai SEMY. Jadi dikuadratkan, dapatlah hasilnya 4,5369 tambah 11,0889. Hasilnya adalah 15,6258. Akar dari 15,6258 tadi dapatlah hasilnya 3,952. Nah, setelah itu kita harus mencari T0-nya dengan rumus MX kurang MY per SEMX MY sama dengan 73,16 kurang 72,5. Ini adalah nilai rata-rata atau nilai variabel X dan Y tadi per 3,952. Ini adalah nilai perbandingan antara SEMY dan SEMX. Lalu 73,16 kurang 72,5 hasilnya adalah 0,66 per 3,952. Hasilnya adalah 0,1670. Lalu langkah selanjutnya kita harus mencari DF dengan cara NX tambah NY kurang 2, yaitu 12 dikurang 12 dikurang 2. 12 ditambah 12 sama dengan 24, dikurang 2 sama dengan 22. Nah, kita harus mencari taraf signifikan dari nilai ini. Taraf signifikasi 5%-nya adalah 2,07. Maka dari itu T tabel lebih besar dari T0 karena T0 telah diperoleh sebesar 0,1670 sedangkan T tabel 2,07. Jadi yang diterima adalah H0. H1-nya ditolak. Nah, kesimpulannya adalah metode mengajar TTW tidak memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa. Sekian dari penjelasan saya tentang tabel uji T.
Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Rock me,